wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia, perwakilan literasi SDN Cibi Sorong. Pada hari ini saya sudah mereview buku dengan teknik naskah pidato. Setelah membaca buku yang berjudul Kehebatan Sedekah, penulis Fawud Abdurrahman, penerbit dari Mijan, anggota IKAPI. Buku yang saya baca ada 151 halaman. Buku ini juga menceritakan tentang adik-adik muslim yang dimuliakan Allah. Kita umat Islam adalah umat terbaik. Sebagai hamba Allah yang menjadi umat terbaik, tentu kita mempunyai tugas yang tidak ringan. Di satu sisi, kita mesti berhubungan dengan Allah sebagai Rabi semesta alam, hablum minallah. Di sisi lain, kita juga harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, hablum minas. Bahkan kita harus mampu merasakan penderitaan sekaligus menolong saudara-saudara kita yang seiman tanpa membedakan suku, warna kulit, dan bangsa, baik saudara yang dekat maupun yang jauh. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa saling menolong dalam kebaikan. Salah satu bentuk penolong itu adalah sedekah. Bersedekah bisa dilakukan dengan harta, tenaga, kekuasaan, bahkan dengan jiwa sekalipun. Sebenarnya semua kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Karena itu kita harus lebih peka terhadap kesulitan orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kita menginfakkan atau menyedekahkan harta yang kita cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 3, Surat 92. Marilah kita membiasakan diri untuk bersedekah. Sebelum kita meninggal, pahala sedekah akan kita peroleh baik semasa hidup maupun setelah kita meninggal. Rasulullah SAW telah menganjurkan agar kita berlomba-lomba dalam bersedekah, karena akan datang suatu masa ketika seorang lelaki berkeliling dengan membawa sedekahnya. Tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Setiap orang yang didatanginya selalu berkata, "Seandainya kamu datang kemarin, pasti saya akan menerima. Sekarang saya tidak membutuhkan lagi." Hadis riwayat Nasa'i. Jadi tunggu apa lagi untuk mengetahui lebih jauh? Setelah mereview buku cerita ini sebagai naskah pidato, adik-adik yang dicintai Allah, Islam mengajarkan agar kita jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Kita tidak boleh hanya menunggu pemberian orang lain dan tidak mau bekerja. Lebih dari itu, kita tidak boleh meminta-minta. Sebaliknya, kita harus bisa membantu orang lain. Di sisi lain, kita tidak boleh marah-marah
kalau ada peminta-minta datang ke rumah kita, apalagi sampai menghardiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Quran surat Ad-Duha ayat 93 surat 10. Alangkah baiknya jika kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kebetulan kita sedang tidak mempunyai apa-apa, katakan secara baik-baik bahwa kita tidak memberikan sesuatu. Seandainya tidak mempunyai apa-apa, Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah SAW, berkata, saya pernah meminta sesuatu kepada Nabi SAW, maka beliau memberi padaku. Lalu saya meminta lagi kepadanya dan beri. Saya meminta untuk ketiga kalinya dan saya tetap diberi, namun ada pengajaran yang diberikan kepadaku. Hai Hakim, harta ini memang indah dan manis. Siapa yang mengambilnya dengan senang hati, niscaya dia diberi berkah. Sebaiknya siapa yang mengambilnya dengan rakus, dia tidak akan diberkahi. Hal ini sebaikan orang makan yang tak kenyang-kenyang dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran yang tidak akan meminta apapun dari seorang sepentinganmu hingga aku mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan umatnya agar jangan menjadi orang yang suka meminta-minta. Secara itu Rasulullah SAW meminta para sahabatnya agar berjanji setia kepadanya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Salat lima waktu, mematuhi dan menaati perintah Allah, dan jangan meminta-minta sesuatu pun kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan seseorang yang selalu meminta-minta ketika dia berhadapan dengan Allah. Tiada pertolongan datang pun jika wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seolah-olah dia telah membuang harta dirinya dengan meminta-minta tersebut. Adapun balasan bagi seorang yang tidak meminta-minta adalah surga. Adik-adik yang bisa menyimak sabda Rasulullah SAW berikut ini, alhamdulillah beres mereview bulan Juli. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.